Anak laki-laki itu berjalan mendekati Makoto sambil meluncurkan salah satu orbe gelapnya dengan niat membunuh. Makoto langsung mengayunkan pedang dan menciptakan penghalang es. Dalam sekejap, ia membalas dengan menghilang dari tempatnya, lalu muncul di belakang anak itu untuk menebas lehernya. Namun sebelum Makoto sempat memahami apa yang terjadi, serangan sinar mematikan itu kembali menghantamnya. Sebagian tubuhnya tercabik. Anak itu tetap tidak terluka sedikit pun dan dengan tenang menunjukkan bahwa serangan Makoto sudah ia perkirakan. Bahkan menurutnya, Makoto lah yang sebenarnya sudah berada di ambang kematian. Ucapan itu langsung membakar amarah Makoto. Dengan sisa tenaga yang masih ada, ia menerjang maju dan mengayunkan pedang. Namun anak itu menghindar dengan mudah, lalu membalas lewat tendangan keras tepat ke luka terbuka Makoto. Masalahnya, Makoto sudah membaca celah itu. Ia memakai kesempatan tersebut untuk menghantam anak itu dengan punggung pedangnya, membuat tubuh lawannya menghantam tanah. Saat memperhatikan musuhnya, Makoto mulai penasaran. Kenapa anak itu berhenti memakai serangan sinar setelah beberapa tembakan saja? Padahal kekuatannya sangat luar biasa. Dari situ, Makoto mulai menyadari sesuatu. Anak itu tidak bisa menggunakan mantranya terus-menerus. Dari sisi daya tahan, mereka sebenarnya seimbang. Setelah terlempar, anak itu berhasil mendarat di kakinya. Ia membenarkan dugaan Makoto, tetapi menegaskan bahwa kondisi mereka tidak sama. Makoto jelas berada dalam posisi buruk. Satu lengannya putus, dan sebagian besar tubuhnya sudah terluka parah. Namun Makoto menolak mengakui kata kelemahan. Ia mengingat 3 aturan skuad Makoto dan menarik kekuatan dari sana. Tekad memenuhi tubuhnya, ia bersiap bertarung sampai napas terakhir. Dengan keyakinan yang tidak goyah, Makoto mengalirkan energi api bercampur listrik untuk membakar lukanya sendiri. Ia menutup pendarahan dengan cara yang brutal di medan perang. Ia meneriakkan aturan ketiga skuadnya, mengatasi kelemahan. Bersamaan dengan itu, Makoto melepaskan Scarlet Blaze. Mata anak itu menyipit. Ia sadar Makoto sedang membakar kekuatan hidupnya sendiri untuk meningkatkan daya serang. Sebagai balasan, ia melakukan hal yang sama. Ia mengisi mantra darkness dengan esensi dirinya sendiri. Makoto menatap lawannya sambil memanggil semangat para rekannya yang sudah gugur. Suaranya menggema di medan perang, memperingatkan agar anak itu tidak meremehkan skuadnya. Di belakang, Kanagi memanggil para pendiri untuk meminta bantuan. Rambutnya memutih ketika Hinoi mengambil alih tubuhnya. Anggota skuad lain yang masih berlari mendadak dihentikan oleh sang bos, yang tetap kuat meski sedang meregenerasi lengannya. Kashi mulai cemas. Ia sadar tidak mungkin menaklukkan bos itu sendirian. Ia memanggil Kanagi yang masih berlutut di belakang. Dalam pandangannya, semangat bertarung Kanagi seolah padam setelah menyaksikan kematian anggota skuad. Itu wajar. Kanagi baru saja bergabung dan sebelumnya hanyalah orang biasa. Namun Kashi terkejut saat Kanagi bangkit dari tanah. Dalam kilatan menyilaukan, ia melesat maju dan menghantam bos dengan tendangan dahsyat, membuat monster itu terlempar jauh. Di sisi lain medan perang, Makoto dan lawannya terus bertukar serangan sengit. Dengan hanya memegang separuh pedangnya, Makoto melepaskan Scarlet Light. Lawannya nyaris menghindar dengan memiringkan tubuh. Meski lolos, ia mulai gelisah. Pertarungan ini semakin sulit. Api Makoto yang seharusnya telah dihapus oleh mantra darkness justru muncul lagi dan kembali menyerangnya. Bukan hanya itu, ada batas seberapa banyak kegelapan yang bisa ia kendalikan secara manual. Batas itu semakin dekat. Menyadari hal tersebut, ia mengirim rentetan orbit gelap ke arah Makoto. Namun Makoto menghindar dengan cepat, memanfaatkan celah untuk menerjang maju dan menebas lengan lawannya sampai putus. Sekarang posisi mereka berbalik. Meski kehilangan lengan, lawannya tetap melompat maju dan menghantam lengan terluka Makoto dengan lututnya. Makoto ambruk ke tanah karena rasa sakit. Saat anak itu mendekat perlahan, ia menatap Makoto dari atas dan menegaskan bahwa kehilangan satu lengan bukan masalah besar. Bagaimanapun, tubuh Makoto masih memiliki lubang besar di perutnya. Lalu anak itu mengungkap fakta yang mengerikan. Sejak serangan pertama, ia sudah memprediksi strategi Makoto. Ia tahu Makoto akan memilih pertarungan jarak dekat. Ia mengakui kekuatan Makoto, menyebutnya sebagai orang yang selalu mengambil keputusan terbaik dan tidak membuang waktu. Namun justru disitulah kelemahannya. Makoto terlalu mudah ditebak, karena itulah ia akan kalah. Anak itu meraih sesuatu dari tasnya, sebuah buku. Saat buku itu diangkat,
Ia menyatakan bahwa kekalahan Makoto sudah ditentukan oleh isi buku tersebut. Mata Makoto membesar begitu mengenalinya. Itu adalah Kitab Kiamat. Lawannya membuka buku itu dan mengungkap kebenaran lain. Jika ada organisasi yang bertugas menghentikan ramalan, maka wajar bila ada organisasi lain yang bertugas mewujudkannya. Makoto tertegun. Ia tidak pernah tahu organisasi semacam itu, ada anak itu, kemudian mengungkap identitasnya. Ia adalah salah satu dari 12 Rasul Kiamat. Ia memperkenalkan diri sebagai Rasul Kegelapan ke-12, orang yang ditakdirkan untuk memenuhi ramalan. Makoto masih tidak percaya dan mempertanyakan alasan dibalik obsesinya membawa kehancuran. Sambil membalik halaman buku, lawannya menyindir bahwa meski ia menjawab, Makoto tidak akan memaafkannya. Ejekan itu membuat Makoto murka. Tanpa ragu, ia mengayunkan pedang sekuat tenaga dan hampir membelah bahu lawannya. Makoto yakin ia masih bisa memenangkan pertarungan ini. Lawannya tampak kehabisan mana dan tubuhnya jelas sudah mendekati batas. Makoto menyalurkan wujud Red Dragon, yakin teknik itu akan memastikan kemenangannya. Namun pria dengan bahu nyaris terbelah itu masih berdiri dan justru menyatakan bahwa inilah akhir bagi Makoto. Ia mengeluarkan sebuah ramuan dan meminumnya. Seketika, ledakan cahaya menyilaukan menyebar. Cahaya itu membutakan Makoto, lalu dari dalam sinar tersebut, sebuah tinju kuat menghantam wajahnya dan membuatnya jatuh menghantam tanah. Ketika debu mulai turun, Makoto terpaku. Semua luka yang ia berikan kepada lawannya sudah pulih. Musuhnya kembali dalam kondisi penuh. Anak itu menjelaskan bahwa ramuan yang ia pakai adalah artefak yang memungkinkannya sembuh total. Dengan satu lengan, Makoto kembali memakai Scarlet Light Blade dan mengirim gelombang pedang ke arah lawannya. Namun serangan itu diuraikan oleh Orb Darkness lalu dibalas dengan rentetan serangan. Makoto terkejut. Artefak yang digunakan anak itu seharusnya berada di bawah kendali negara karena kekuatannya terlalu berbahaya. Organisasi biasa tidak mungkin memilikinya. Anak itu menendang luka perut Makoto, membuatnya jatuh ke tanah dan mulai menarik napas terakhir. Melihat Makoto tumbang, anak itu menghela napas lega karena merasa akhirnya berhasil mengalahkannya. Namun Makoto masih mengingat masa kecilnya dan wajah para rekannya. Ia mencoba meraih pedangnya. Ia juga mengingat saran Kanagi tentang memperlakukan adiknya seperti kucingnya. Kenangan itu membuat senyum kecil muncul di wajahnya yang penuh darah. Dengan tekad baru, Makoto mengambil pedang. Namun tepat saat ia akan mengayunkannya, sinar darkness menghantamnya penuh dan memutus tangan yang sedang memegang pedang. Dengan nada yakin, anak itu mengucapkan perpisahan terakhir kepada Makoto. Tetapi sebelum ia memberikan serangan penutup, seseorang datang membelah kristal di belakangnya. Itu Kanagi. Ia datang bersama dukungan semua pendiri, siap membalas dendam kepada orang yang membuat murid mereka menangis. Makoto menyadari kehadiran Kanagi dan awalnya merasa khawatir. Namun tidak lama kemudian, ia mengerti bahwa itu bukan hanya Kanagi. Ada sesuatu lain yang memancar dari dirinya. Anak itu juga merasakan kejanggalan tersebut. Aura yang terpancar dari Kanagi berbeda. Sosok di depannya tidak lagi terlihat seperti target lemah, melainkan keberadaan yang akan bertahan mati-matian mulai cemas. Anak itu memperingatkan Kanagi agar tidak bergerak. Ia mengancam akan membunuh Makoto jika Kanagi melangkah. Namun saat ia masih bicara, lengannya terputus dari tubuh dalam sekejap. Anak itu terkejut, tidak mampu memahami bagaimana serangan itu terjadi secepat itu. Kanagi hanya mengayunkan pedang dari jarak jauh. Tekanan tebasannya bahkan membuat bilah pedang menjadi tumpul. Para pendiri ikut terkejut karena pedang itu tumpul hanya dalam satu serangan. Pendiri alkemis langsung bergerak, mentransmutasi beberapa senjata agar Kanagi bisa terus bertarung. Dengan dendam murni di matanya, Kanagi memerintahkan semua pendiri melampiaskan neraka kepada pria itu. Namun pria itu meregenerasi lengannya sepenuhnya, membuat Hinoi terkejut. Sang penyihir menjelaskan bahwa itu adalah reversal, skill yang tidak ia sangka masih dimiliki awakener modern. Ia menduga artefak yang dipakai musuh terus menyembuhkan luka sampai efeknya habis. Saat sang penyihir berbicara, Kanagi melepaskan anak panah yang langsung menghantam kepala pria itu. Serangan itu tidak sempat terlihat olehnya, tetapi luka tersebut segera pulih. Melihat itu, salah satu pendiri bertanya kepada sang penyihir bagaimana cara membunuh pria itu. Sang penyihir menjawab bahwa mereka harus membunuhnya berkali-kali sampai akhirnya ia benar-benar mati. Pria itu memakai mantra darkness saat Kanagi memasang anak panah berikutnya.
Ketika Kanagi melepasnya, mantra Darkness mencoba menghadang. Namun panah itu menembus pertahanan dan menghantam dada serta kepala pria itu. Pendiri pemanah mengejeknya karena berani berpikir bisa menghentikan panahnya. Pria itu kembali meregenerasi luka dan membalas dengan serangan Orb Darkness. Kanagi memakai kemampuan menghindar para pendiri, mengelak dari serangan itu, lalu melesat, mendekat, dan menendang wajahnya. Kanagi kemudian mencengkeram tangan pria itu dan menghantam wajahnya dengan serangan telapak. Salah satu pendiri menyadari bahwa pria itu tidak bisa memakai sinar penghancurnya jika pandangannya tertutup oleh orb miliknya sendiri. Keadaan itu justru menguntungkan mereka. Menghindari serangan menjadi lebih mudah. Dengan celah tersebut, Kanagi menghantam perut pria itu dengan pukulan kuat dan membuatnya jatuh menghantam tanah. Para pendiri mulai bertanya-tanya berapa kali mereka harus melihat orang yang sama mati lalu hidup kembali. Sementara itu, Kanagi berjalan mendekati Makoto. Dalam kondisi babak belur, Makoto bertanya apakah sosok di depannya benar-benar Kanagi. Kanagi membantah dan menjelaskan bahwa para pendiri sedang memakai tubuhnya sebagai roh pahlawan. Dengan kekuatan penyembuhan milik Valentine, Kanagi mulai memulihkan lengan Makoto sambil menyembuhkan. Kanagi menjelaskan bahwa mereka sedang terburu-buru dan harus bergerak cepat. Melihat Kanagi pergi, Makoto memahami bahwa para pendirilah yang sedang memegang kendali. Tidak jauh dari sana, pria itu kembali berdiri, terkejut karena mantranya terus dihindari dan dibalas dengan begitu mudah. Kanagi tidak memberinya waktu berpikir. Ia menyerang dengan tombak yang menembus jantung pria itu. Lawannya dihajar tanpa henti, mati berulang kali tanpa sempat pulih. Salah satu pendiri bertanya kepada sang penyihir apakah menahan tombak di jantung pria itu bisa mencegah regenerasi. Namun, tombak itu menembus tubuhnya, dan pria itu kembali mulai memulihkan diri saat pemulihan baru dimulai. Kanagi menghantamnya dengan tendangan kuat dari atas dan kembali membuatnya jatuh ke tanah. Kanagi bertanya-tanya bagian tubuh mana yang akan pulih lebih dulu jika seluruh tubuhnya dihancurkan. Pria itu mulai beregenerasi dari tangannya, tetapi begitu tubuhnya kembali utuh, napasnya sudah tersengal, dan tubuhnya jelas kelelahan. Ia terus dihancurkan, tetapi menolak dihentikan oleh seorang anak. Ia memutuskan membunuh Makoto, lalu melarikan diri. Ia berlari ke arah Makoto, hanya untuk menemukan Kanagi, sudah duduk di sana, menjaga sang kapten dengan senyum gila. Kanagi menunjukkan bahwa pria itu sudah terlambat. Hinoi kemudian mengambil alih tubuh Kanagi. Dengan gaya pedangnya, ia mencincang tubuh pria itu sampai menjadi potongan-potongan. Walau tubuhnya dihancurkan, pria itu tidak takut mati karena percaya sedang memenuhi ramalan. Namun keteguhannya mulai goyah di hadapan sesuatu yang sehoror Kanagi. Saat kembali beregenerasi, ia mencoba mengingatkan dirinya sendiri soal misi untuk memenuhi ramalan, tidak mau kalah oleh rasa takut. Pria itu meraih artefak lain di dalam tasnya. Namun sebelum artefak itu digunakan, Kanagi memotong lengannya. Artefak tersebut jatuh ke tanah dan menciptakan sangkar emas kuat di sekitar Kanagi. Sangkar itu bernama Sand Catch of Time. Efek regenerasi pada pria itu berakhir dan ia tidak mampu memulihkan lengannya. Dengan lega, ia merasa baru saja selamat tipis. Para pendiri yang melihat sangkar tersebut mulai khawatir. Mereka harus memikirkan langkah berikutnya karena regenerasi pria itu hampir habis. Berdiri di luar sangkar, pria itu menyatakan bahwa bahkan Darkness miliknya tidak bisa menghancurkan sangkar itu. Jadi Kanagi tidak akan bisa membunuhnya dari dalam. Dengan wajah tegang, ia menyatakan akan pergi. Namun sebelum kalimatnya selesai, Hinoi berteriak agar ia melihat baik-baik. Tiba-tiba pria itu merasakan aura kuat dari belakang. Saat menoleh, ia melihat Makoto berdiri dengan kedua kakinya sendiri, masih dalam proses regenerasi. Bagaimana Makoto bisa sekuat itu dalam kondisi seperti ini? Semuanya berawal dari masa kecilnya. Dulu, ia pernah berlatih bersama yang terbaik, yaitu Midori. Bahkan Midori pernah kalah dalam duel pedang melawan Makoto. Kekalahan itu membuat Midori menyarankan Makoto mencari guru yang lebih hebat untuk melanjutkan latihannya. Mengikuti saran awakener terkuat di dunia, Makoto mencari para master tingkat tertinggi dan menjadi murid mereka. Namun setiap master yang ia temui selalu dilampaui. Entah mereka mengajarinya ilmu pedang, sihir, atau kelincahan, semuanya pada akhirnya menyerah mengajarinya dalam waktu kurang dari sebulan. Salah satu master merekomendasikan Makoto kepada pendekar pedang terkuat yang mereka kenal saat itu, Hinoi Ichika, adik perempuan Hinoi. Icha menjadi guru terakhir Makoto.
Ia berlatih di bawah bimbingannya selama sekitar 3 tahun. Suatu hari ketika berlatih bersama Icha, Makoto bertanya tentang teknik pedang yang tertulis dalam sebuah buku bernama Indomitable. Bahkan Icha tidak bisa memahami cara kerja teknik itu. Ia menyebutnya sebagai skill yang hanya bisa dipakai oleh Hinoi sang pendiri. Makoto merasa hal itu menarik karena ia pernah membacanya di buku. Namun tidak lama kemudian, Icha menyadari bahwa ia sudah tidak punya apapun lagi untuk diajarkan. Makoto sudah menguasai gaya pedang satu tangan Hinoi. Makoto masih ingin menjadi lebih kuat, tetapi Icha tidak tahu bagaimana ia bisa melangkah lebih jauh. Icha membandingkannya dengan kuncup yang belum mekar. Meski semua latihan sudah ia jalani, mekar dalam kehidupan ini akan sulit baginya. Icha berharap suatu hari ada pendekar pedang yang lebih kuat muncul di hadapannya. Di masa kini, Makoto sadar momen itu sedang terjadi tepat di depan matanya. Ia melihat Kanagi memakai teknik pedang yang bahkan tidak ia ketahui keberadaannya. Menurut Icha, kesempatan seperti itu mungkin hanya datang sekali seumur hidup dan ia tidak boleh melewatkannya. Dengan rasa syukur, Makoto berterima kasih kepada Icha dalam hati. Ia mulai menyatukan lengan-lengannya yang terputus. Para pendiri kebingungan melihat apa yang ingin ia lakukan. Kanagi juga mengkhawatirkan kaptennya karena Makoto berada di luar sangkar bersama musuh. Makoto mulai memancarkan aura yang sama seperti Kanagi. Dia dalam area latihan, faksi anti ramalan. Midori yang sedang melatih Suo merasakan aura kuat. Mendadak, ledakan mengguncang tempat itu. Ketika debu mereda, mereka terkejut melihat lubang besar di dinding dan Midori sudah menghilang. Kembali ke medan perang, pria itu kebingungan. Melihat Makoto mampu melakukan hal seperti itu dalam kondisinya, ia yakin dirinya akan ditebas. Hinoi lalu menjelaskan kepada Kanagi bahwa manusia seperti bunga. Mereka akan mekar pada potensi sejati ketika mencapai puncaknya. Entah secara fisik, spiritual, atau lewat penguasaan teknik tertinggi bagi Makoto, inilah momen potensi sejatinya. Berdiri di belakang Kanagi, Hinoi menyarankan agar Kanagi menanam pemandangan ini dalam ingatannya. Kanagi mulai paham maksud Hinoi, seperti bunga yang mekar. Makoto mengangkat lengannya seolah menggenggam pedang. Dengan tekad yang tidak tergoyahkan, ia berhasil memakai teknik hilang dari gaya pedang satu tangan Hinoi, Indomitable. Teknik yang dulu hanya ia baca di dalam buku. Meski pertahanan Darkness, pria itu aktif sempurna, tubuhnya terbelah menjadi dua tanpa Makoto memakai pedang fisik. Pria itu bertanya-tanya apakah ini adalah tempat dan waktu kematiannya. Saat tubuh musuh terbelah, Hinoi memuji Makoto karena berhasil mematerialisasikan pedang yang hanya ada di dalam pikirannya. Sementara itu, Makoto berdiri dalam keadaan linglung, tetapi merasa akhirnya ia telah menjadi pendekar pedang yang selalu ia impikan. Ia merasa diberkati karena sempat menghabiskan waktu bersama keluarga, teman, rekan, dan bawahannya. Setiap pengalaman telah membuatnya lebih kuat. Bahkan jika ini adalah akhir hidupnya, ia mengingat adiknya dan kucingnya, lalu meminta maaf kepada mereka dalam hati. Saat kesadarannya hampir hilang, ia melihat Kanagi berjalan mendekat dan mengulurkan tangan sambil tersenyum. Melihat itu, Makoto sadar kematian ini mungkin bukan akhir sepenuhnya. Ia masih bisa meninggalkan warisannya kepada generasi berikutnya melalui Kanagi. Makoto menggenggam tangan Kanagi, berterima kasih kepadanya, lalu roboh ke tanah ketika sangkar menghilang. Setelah kekalahan pengguna Darkness, Kanagi bergegas menuju kaptennya. Ia merasakan hubungan mendalam melalui Crash of Nothingness. Semua rekan lainnya terbaring, tidak bernyawa di tanah. Saat Makoto hampir menyusul mereka, Midori datang terbang dan menangkap tubuhnya tepat waktu. Makoto meninggal di pelukan Midori pada usia 23 tahun. Midori memegang tubuh Makoto dalam keputusasaan. Ia tidak bisa percaya apa yang terjadi. Ia mengingat masa ketika ia pernah bertanya kepada Makoto, kenapa ia memilih menjadi kapten skuad saat mereka sedang berlatih, menurut Midori, di unit anti ramalan. Makoto adalah yang terkuat kedua setelah dirinya. Jika Makoto bertarung habis-habisan, hampir tidak ada yang bisa menandinginya. Midori pernah bertanya apakah dengan kekuatan sebesar itu, Makoto merasa lebih baik bertarung sendirian. Pertanyaan itu mengejutkan Makoto. Ia balik mempertanyakan apakah Midori menganggap dirinya tidak cocok bekerja dalam tim. Padahal, bagi Makoto, tim lebih penting dari apapun. Ia hanya tidak tahu cara mengungkapkannya. Tiba-tiba, suara rekan-rekannya terdengar lewat kamera keamanan. Di dalam grup, Jakaru begitu antusias karena salah satu rekan mereka, Kuzushiro, baru saja lulus tugas level 2 yang selama ini ia kerjakan.
Kuzushiro juga senang dan ingin memberitahu kapten lebih dulu. Jakaru yang gembira menyarankan mereka semua pergi makan siang bersama. Melihat keakraban mereka, Midori sempat tertegun. Makoto kemudian mengungkapkan bahwa ia menyayangi rekan-rekannya. Bahkan jika suatu hari ia terluka parah dalam pertempuran, ia tetap akan bahagia selama rekan-rekannya ada di sisinya. Kembali ke masa kini. Midori memegang tubuh sahabatnya dan mengatakan bahwa keinginan Makoto untuk bertarung demi rekan-rekannya sudah terpenuhi. Meski sebagian besar bawahannya telah gugur, 2 orang di antara mereka masih hidup dengan mata berkaca-kaca. Midori menutup mata Makoto. Ia menyatakan bahwa sebagai pemimpin, Makoto telah memenuhi tugasnya. Hal itu adalah sesuatu yang menurut Midori mungkin tidak bisa ia lakukan, tetapi Makoto berhasil melakukannya dengan kehormatan. Di sisi lain, Kanagi jatuh di tanah sementara semua pendiri berdiri di belakangnya. Kegelapan mulai menyelimuti kesadarannya. Sang penyihir menjelaskan bahwa mungkin itu terjadi karena Kanagi menyalahkan dirinya sendiri atas kehancuran skuad dan kelemahan yang ia rasakan. Semua pendiri juga pernah merasakan kehilangan rekan, teman, dan keluarga. Hati mereka pernah hancur saat melihat orang-orang yang mereka sayangi pergi. Dalam banyak kasus, seperti Hinoi, mereka bahkan tidak benar-benar bisa sembuh dari luka itu. Hinoi berjalan mendekati Kanagi yang berlutut dalam keputusasaan. Ia memanggilnya, tetapi Kanagi menjawab dengan nada kosong. Kanagi mengaku tidak ingin bertarung lagi. Hatinya terasa tercabik. Ia percaya jika sejak awal membiarkan para pendiri bertarung, tidak akan ada yang mati. Kini Kanagi merasa bahwa dalam usahanya menjadi kuat demi orang lain, ia justru hanya menjadi wadah bagi para pendiri. Hinoi mencoba mengatakan sesuatu, tetapi Kanagi terlalu tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia merasa tangan yang ia genggam bersama Makoto di alam kesadaran masih panas seperti api. Kanagi tahu Makoto telah mempercayakan warisannya kepadanya. Hal itu membuat para pendiri ikut meneteskan air mata. Namun ucapan Kanagi berikutnya mengejutkan mereka semua. Ia menyatakan bahwa sekarang ia tidak hanya ingin melampaui para pendiri. Ia ingin melampaui mereka dalam setiap detik yang ia punya seketika. Cahaya terang menghantam Kanagi saat ia menyatakan tekadnya. Mulai sekarang, ia tidak akan membiarkan siapapun mati lagi. 1 bulan kemudian, di Gunung Mitakei, Prefektur Nagano, Suo berlatih pertarungan tangan kosong dengan Kanagi. Suo mengirim pukulan demi pukulan, dan Kanagi menghindari semuanya. Kanagi membalas dengan serangan penetrasi yang berhasil diblokir Suo, tetapi dampaknya menciptakan gelombang kejut di belakang Suo. Kanagi terkejut karena Suo bisa mengalihkan kekuatan mantra penetrasi dengan begitu mudah. Saat ia memproses itu, Suo menyerang balik, namun Kanagi sudah siap. Ia memakai Aikido untuk melempar Suo berputar. Suo mencoba menendang di udara, tetapi Kanagi memblokirnya dan membalas dengan tendangan kuat. Tepat sebelum serangan itu mendarat, teriakan keras menghentikan mereka berdua, itu Icha. Semua ini terjadi karena kehancuran skuad Makoto meninggalkan luka dalam di unit anti ramalan. Saat pemakaman para korban, semua orang berduka. Namun, Suo hanya berdiri membeku di depan foto kakaknya sepanjang waktu. Belakangan, ketika Kanagi hendak menuju kamarnya, ia melihat Suo keluar dari kamar Makoto sambil membawa beberapa buku dan seekor kucing. Kanagi mengenali kucing itu sebagai Oribe, kucing yang sering dibicarakan Makoto. Suo terkejut karena Kanagi tahu tentang kucing kakaknya, sesuatu yang bahkan tidak ia ketahui sebelum memasuki kamar Makoto. Sebelum membuka barang-barang kakaknya, Suo tidak tahu tentang kucing lucu itu, buku-buku itu, pakaian, makanan, atau bahkan isi pikiran Makoto. Ia baru mengetahui semuanya setelah memeriksa peninggalan sang kakak. Kanagi melihat Suo membawa banyak buku harian yang ingin ia ambil. Buku-buku itu ditinggalkan Makoto agar bisa dibaca adiknya jika suatu hari ia kehilangan nyawa. Semua latihan harian dan misi Makoto tercatat di sana, namun Suo menemukan hal lain. Hampir setiap catatan di dalam buku itu berakhir dengan kekhawatiran Makoto tentang Suo. Makoto menulis tentang keadaan Suo, tentang cuaca yang dingin, juga tentang pencapaian dan kejadian dalam hidup adiknya. Membaca semua itu sendirian di kamar, Suso akhirnya hancur. Ia menangis sambil meringkuk di lantai setelah menyadari bahwa hampir semua yang ditulis kakaknya selalu berkaitan dengannya. Saat Suo mengungkapkan semua itu kepada Kanagi,
Kanagi juga menceritakan bahwa Makoto sering membicarakan Suo dan Oribe kepadanya. Mendengar itu, mata Suo mulai berkaca-kaca. Ia menyatakan bahwa mulai sekarang ia ingin menjadi lebih kuat agar kakaknya tidak perlu lagi mengkhawatirkannya dari surga. Dengan tekad itu, mereka berdua pergi menemui Hinoi Ichika untuk berlatih. Awalnya, Icha berhati-hati terhadap mereka. Namun setelah mengetahui Suo adalah adik Makoto dan Makoto telah gugur dalam pertempuran, Icha terkejut. Meski tetap menjaga ketenangannya, Kanagi dan Suo bersama-sama meminta Icha melatih mereka agar menjadi lebih kuat. Kembali ke masa kini, Icha kagum melihat perkembangan mereka berdua, terutama Suo, yang kemajuannya sangat luar biasa. Kanagi bertanya tentang perkembangan dirinya. Icha hanya menghela napas kesal dan menyatakan tidak ada lagi yang bisa ia ajarkan kepada Kanagi, karena Kanagi sudah tahu semuanya. Ia bahkan bercanda bahwa seharusnya ia yang meminta Kanagi mengajarinya. Icha lalu menendang sebuah tongkat ke arah mereka berdua. Dengan seringai gila, ia menyatakan dirinya adalah pedang dan menantang mereka menyerang. Kanagi dan Suo langsung maju. Suo menyerang dari depan, sementara Kanagi datang dari atas. Saat mereka bertarung, Kanagi semakin yakin bahwa ia harus menjadi lebih kuat. Ia percaya suatu hari ia akan menjadi awakener terkuat di dunia. Sementara itu, di London, Inggris, seorang pria berjas dan bertopi berjalan sendirian di jalan malam. Saat ia berbelok di sebuah sudut, seseorang mengenalinya sebagai salah satu dari 12 Rasul Kiamat. Quatra juga mengenali orang yang mendekatinya, itu Midori. Midori langsung menuntut agar Quatra mengungkap lokasi markas dan rekan-rekannya. Ia memperingatkan bahwa jika Quatra mengatakan hal lain, ia akan mati. Mendengar itu, Quatra seketika memanggil senjatanya, tombak aneh berbentuk hati, dan menantang Midori untuk maju. Dalam sekejap, semburan darah menyemprot dari gang. Midori keluar tanpa luka sedikit pun, dia luar. Anggota lain dari kelompok anti ramalan sudah menunggu. Midori menyerahkan buku yang ia dapat, lalu pergi sambil menyatakan bahwa tinggal 7 orang tersisa. Mereka kini memiliki 5 buku, yang berarti 5 anggota dari 12 Rasul Kiamat sudah terbunuh. Midori langsung menuju target berikutnya. Di dalam fasilitas rahasia tertinggi anti ramalan, Hunt of Everlasting Secrets, seseorang menyerahkan buku yang dikumpulkan Midori kepada seorang wanita tua. Namanya Io, kepala pengawas unit anti ramalan. Pria yang membawa buku itu menjelaskan bahwa buku tersebut berasal dari Midori dan merupakan buku ramalan milik 12 Rasul Kiamat. Pria itu adalah Jen, asisten kepala pengawas asisten lain, seorang wanita bernama Shiki, juga berada di sana. Ia menduga buku-buku itu mungkin bagian dari satu buku besar yang telah dipisah-pisahkan. Io membuka buku tersebut dan menyatakan bahwa membasmi para rasul serta mengambil kembali buku-buku itu bukan masalah utama. Masalah sebenarnya adalah Midori bertindak sendirian. Tampaknya kematian Makoto telah meninggalkan luka yang sangat dalam padanya. Shiki mendengar itu dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. Io tersenyum dan menyuruh mereka menyerahkan Midori kepadanya. Ia memastikan bahwa begitu Midori kembali, ia akan menyiapkan teh untuknya. Jen dan Shiki kemudian mengusulkan sesuatu. Karena skuad Makoto telah musnah dan meninggalkan celah besar di unit anti ramalan, mereka bersedia membentuk skuad baru di bawah kepemimpinan mereka. Mendengar itu, Io tenggelam dalam pikiran. Sementara itu, di sekitar Tokyo, ramalan rank 2 bernama Rebellion sedang berlangsung. Bos ramalan ini adalah God of Dawn. Para anggota unit anti ramalan bertarung melawan pasukan ramalan, tetapi mereka kesulitan mengalahkan bahkan beberapa di antaranya. Dalam kegugupan, mereka memanggil kapten mereka, Hibiki. Kapten skuad Hibiki Setsuna, melangkah maju. Baginya, pasukan itu membosankan dan mudah dikalahkan. Ia lalu menoleh ke Akane yang kini bergabung sementara dengan skuadnya dan bertanya apakah Akane bisa menanganinya. Akane memakai mantra Trismegistus dan menciptakan gumpalan merkuri raksasa. Ia memperingatkan semua orang untuk mundur saat merkuri itu mengalir di tanah menuju pasukan musuh. Setelah kaki semua pasukan terendam merkuri, Akane memakai mantra gasifikasi dan mengubah merkuri menjadi gas. Para pasukan mulai batuk dan tersedak. Akane melanjutkan dengan mengubah gas itu kembali menjadi merkuri cair di dalam tubuh mereka. Ia memakai Crimson Heat untuk mendidihkan merkuri tersebut dari dalam, lalu memadatkannya secara instan. Pasukan itu mati saat duri merkuri terbentuk dari dalam tubuh mereka. Seluruh skuad terkejut. Akane baru saja membersihkan semua pasukan dalam hitungan detik.
Ia menjentikan jari dan menoleh kepada kelompok, menyatakan pekerjaannya selesai. Hibiki berjalan mendekat sambil bertepuk tangan. Ia memuji Akane karena mampu memakai 3 wujud materi sekaligus dan mengeksekusi 4 serangan dalam satu skill. Ia memegang dagu Akane dan menganggap sayang sekali. Akane hanya anggota sementara di kelompok mereka. Hibiki mengusulkan agar setelah latihan selesai, Akane bergabung permanen dengan skuadnya. Akane menjawab dengan antusias bahwa ia akan memikirkannya. Anggota skuad lain ikut terkesan. Mereka bertanya-tanya apakah Akane benar-benar akan bergabung karena ia kuat sekaligus menarik. Namun ternyata, alasan Hibiki ingin Akane masuk adalah karena ia ingin pertempuran mereka menjadi lebih mudah. Begitu Akane pergi, ia menghubungi Kanagi dan memberitahunya bahwa ia telah menyelesaikan pelajaran ke-7 tentang mengendalikan 3 wujud alkimia. Ia meminta Kanagi mengirim pelajaran berikutnya. Kanagi yang sedang berusaha menyelamatkan makan siangnya dari gangguan kucing langsung menyetujuinya. Pendiri alkemis yang mendengar itu kagum karena Akane akhirnya menguasai level 7. Kanagi meminta sang pendiri menyiapkan 3 pelajaran lagi untuk Akane. Pendiri itu menerimanya dengan senang hati. Kanagi memberitahu Akane dan Akane berterima kasih. Ia juga menyebut bahwa Hanata sudah mencapai pelajaran ke-8. Di kota Tokorozawa, prefektur Saitama, ramalan rank 2 bernama Earthing Beast dengan bos Sphinx telah muncul. Hanata dikirim untuk membasmi bos itu. Ia memakai Lightning Kick dan menghancurkan bos tersebut hanya dengan 1 serangan. Dengan itu, Hanata menyelesaikan pelajaran level 8 tentang Lightning Kick. Kapten skuad Todoroki memuji Hanata dan mengusulkan agar ia bergabung ke skuad mereka. Sama seperti Akane, Hanata ingin memikirkan lebih dulu skuad mana yang akan ia pilih. Hanata meminta saran Akane. Akane yang bersemangat untuk bersaing dengannya menyatakan bahwa skuad manapun yang Hanata pilih, ia tetap akan menang melawan mereka. Kanagi yang sedang bergabung dalam panggilan bersama merasa senang karena keduanya semakin kuat. Ia pun menyatakan bahwa ia juga harus bangkit dan mulai berlatih saat Kanagi berbicara. Suo kesal karena Oribe si kucing selalu menempel kepada Kanagi, bukan dirinya. Ia mengomel sambil mencoba menarik kucing itu dari Kanagi. Di tengah itu, Akane bertanya apakah mereka sudah mendengar rumor tentang pembentukan skuad baru. Kanagi belum mendengarnya. Akane menjelaskan bahwa skuad baru sedang dibentuk untuk mengisi celah yang ditinggalkan skuad Makoto. Kapten skuad baru ini akan dipilih dari anggota dengan pencapaian tertinggi. Kanagi menanggapi kabar itu dengan santai, tetapi Akane punya hal lain di pikirannya. Ia mengungkap bahwa pertanyaan sebenarnya bukan siapa yang akan menjadi kapten, melainkan apakah Kanagi ingin membentuk skuadnya sendiri. Awalnya, Kanagi menganggapnya lelucon, namun ia mendadak terdiam begitu menyadari beratnya ucapan itu. Ia bertanya kenapa Akane mengatakan hal seperti itu. Akane menjelaskan bahwa di dalam unit anti ramalan ada keinginan tertentu. Mereka menginginkan kekuatan yang mampu melenyapkan semua ramalan. Kanagi terkejut mendengarnya. Akane menambahkan bahwa ia pun menginginkan kekuatan seperti itu. Menurut Akane, semua orang di skuad mencari pemimpin dengan kemauan kuat. Ia percaya Kanagi memiliki kualitas untuk menjadi kapten skuad yang mampu. Tepat saat itu, kapten skuad Akane memanggilnya. Akane pamit kepada Kanagi dan mengakhiri percakapan. Ucapan itu membuat Kanagi berpikir dalam tentang kemungkinan menjadi kapten skuad. Sementara itu, Icha bertanya kepada Suo tentang Kanagi. Suo menjelaskan diskusi soal kemungkinan Kanagi menjadi kapten. Icha juga percaya bahwa jika Kanagi menginginkannya, ia bisa mengambil peran itu dengan mudah. Suo setuju. Kanagi yang masih tenggelam dalam pikiran mencari jawaban dari para pendiri. Namun, mereka juga tidak yakin harus memberi saran apa. Karena sepanjang hidup mereka, para pendiri mengabdikan diri mengikuti seorang master, sehingga mereka tidak punya banyak pengalaman memimpin. Sang penyihir menyadari hal itu dan menyebut mereka guru yang tidak berguna karena tidak mampu membimbing Kanagi dalam situasi ini. Hinoi lalu menoleh kepada pendiri strategi militer, Rion, dan meminta pendapatnya. Namun Rion menolak ikut campur. Menurutnya, ini bukan waktu yang tepat karena sudah ada orang yang layak membimbing Kanagi sebelum Kanagi memahami maksudnya. Pikirannya terputus oleh tombak kayu yang menghantam tanah hanya beberapa inci darinya. Saat mendongak, ia melihat Icha datang mendekat dan menyuruhnya berhenti membuang waktu untuk terlalu banyak berpikir. Ia harus melanjutkan latihan. Dengan seringai gila, Icha menantang Kanagi memakai flash step melawannya.
Kanagi setuju. Ia melompat turun dari batu dan menggabungkan flash step dengan ripple step untuk mendarat ringan. Icha memperhatikannya dengan kagum. Ia mulai bertanya-tanya siapa Kanagi sebenarnya. Dalam pandangannya, level skill yang dicapai Kanagi hanya dalam 6 bulan mustahil bagi awak biasa. Kanagi mengingat latihan keras bersama Hinoi saat ia gagal berkali-kali mempelajari flash step, lalu tertawa kecil. Namun sebelum ia bisa larut dalam ingatan itu, ia merasakan aura energi melesat ke arahnya. Icha menyerbu dengan tongkat kayu yang dipenuhi energi. Kanagi menghindar cepat. Tongkat itu menghantam batu di belakangnya dan membelahnya bersih menjadi 2. Suo yang melihat itu sampai tertegun. Icha tidak berhenti. Ia mengingatkan Kanagi bahwa ia tidak peduli apakah Kanagi sedang fokus atau tidak. Ia akan memaksanya fokus. Kanagi yang mulai gugup tetapi sepenuhnya waspada langsung mengambil posisi. Di dalam dirinya, Hinoi menyadari bahwa Rion sedang merujuk pada Icha sebagai sosok yang layak membimbing Kanagi. Sang penyihir juga memahami bahwa Icha sangat kuat untuk ukuran awakener modern sesuai harapan dari keturunan Hinoi. Namun Hinoi menyangkal pernah punya anak dan menduga mungkin garis itu berasal dari saudaranya. Meski begitu, Hinoi mengakui kekuatan Icha. Karena ia mampu melatih orang sekuat Makoto, bisa jadi ia adalah penerus hidup dari gaya pedangnya. Namun saat mengamati lebih jauh, Hinoi melihat Icha memakai teknik bernama Skyfall, sesuatu yang bahkan belum pernah ia lihat. Teknik itu meluncurkan sambaran listrik ke arah Kanagi yang nyaris tidak berhasil menghindar. Menyadari kekuatan serangan itu, Kanagi paham bahwa Icha benar-benar bertarung serius. Icha maju lagi dan melanjutkan dengan teknik pedang Purgatory Swords, melepaskan serangan kuat ke arahnya. Hinoi melihat itu dengan penuh antusias. Ia sadar Icha telah mengembangkan teknik baru dengan menyempurnakan semua pengetahuan yang diwariskan kepadanya. Di luar, Kanagi menghindari serangan tersebut. Icha terkesan, itu teknik yang belum pernah Kanagi hadapi, tetapi ia tetap bisa mengelaknya. Ia memuji gaya pedang satu tangan Kanagi yang sangat mirip dengan teknik sang pendiri. Komentar itu mengejutkan Kanagi. Sebelum ia menjawab, Icha menambahkan bahwa mungkin Kanagi sedang mencemaskan apakah ia bisa menjadi sekuat Makoto. Kanagi terpaku karena itulah beban yang selama ini menghantui pikirannya. Suo yang mendengar itu juga terkejut. Genggaman Kanagi pada pedangnya menguat. Ia mengingat sendiri kekuatan Makoto. Ia melihat langsung betapa luar biasanya Makoto sebagai kapten skuad. Karena itulah Kanagi terus mempertanyakan apakah ia akan bisa mencapai level Makoto. Namun Icha mengatakan bahwa Kanagi tidak perlu menjadi seperti Makoto. Ia tiba-tiba berteriak agar Kanagi memperhatikan. Icha menyalurkan energi dan menjalankan teknik pedang Tengu Dance, menciptakan tornado air yang kuat. Icha menjelaskan bahwa teknik ini dikembangkan oleh para master masa lalu yang membangun ilmu mereka dari teknik para pendiri. Meski teknik-teknik itu mungkin tidak akan pernah menyamai kekuatan para pendiri karena jarak kekuatan yang sangat besar, para master tidak pernah berhenti mencoba. Mereka terus mendekat sedikit demi sedikit. Mendengar itu, Kanagi akhirnya memahami maksudnya. Icha lalu mengaku ia tidak tahu persis sehebat apa Makoto sebagai kapten. Namun dari apa yang ia kenal, Makoto pasti pemimpin yang luar biasa. Ia menambahkan bahwa awal Kanagi tidak akan sama seperti Makoto. Namun jika Kanagi terus mengasah dirinya, ia pasti punya potensi mencapai level itu. Icha mengarahkan tongkat kayunya kepada Kanagi dan menasihatinya agar tidak mencoba menjadi seperti Makoto. Kanagi harus fokus pada jalan yang telah dipercayakan kepadanya. Mendengar itu, Kanagi mengingat momen ketika Makoto menjabat tangannya. Dari sana, ia sadar bahwa ia harus melihat ke masa depan, bukan terus membandingkan dirinya. Senyum muncul di wajah Icha. Demi masa depan itu, ia akan melatih Kanagi secara langsung. Mereka pun kembali terlibat dalam latihan intens, mendorong batas masing-masing. 2 minggu kemudian, di markas anti ramalan, Hibiki dan Todoroki, 2 kapten skuad, meninjau daftar kandidat rekomendasi untuk skuad baru. Daftar yang diajukan langsung oleh kepala pengawas itu mencantumkan Kanagi dan Icha. Beberapa anggota merasa pilihan tersebut aneh. Sementara itu, di luar gedung markas, sosok gelap berbicara melalui ponsel. Ia memberitahu seseorang bahwa infiltrasi fasilitas berhasil dilakukan dan ujian kapten skuad baru akan berlangsung dalam 3 hari. Sosok itu membawa kitab kiamat dan dengan berani menyatakan bahwa sebentar lagi ia akan menjadi pemimpin skuad baru unit anti ramalan. Sosok itu adalah Ava, anggota 12 Rasul Kiamat. Ava memiliki skill Heavenly Demon.
yang memungkinkannya menggantikan eksistensi siapapun yang ia bunuh. Tujuannya adalah menjadi kapten skuad baru anti ramalan dan menghancurkan organisasi dari dalam. Sementara Midori terus memburu 12 rasul. Lebih dari separuh dari mereka sudah gugur. Karena mereka tidak bisa mengalahkan Midori secara langsung, mereka memutuskan menyabotase anti ramalan dari dalam. Prinsip mereka sederhana. Mereka akan melakukan apapun demi memenuhi ramalan. 3 hari kemudian, di arena latihan besar unit anti ramalan, ujian pemilihan kapten skuad baru dimulai. Semua peserta berkumpul. Instruktur mengumumkan bahwa akan ada 4 tes dan hanya 4 orang yang akan maju ke tahap akhir. Ujian memakai sistem poin. Peringkat pertama dalam tiap tes mendapat 3 poin. Peringkat kedua mendapat 2 poin. Peringkat ketiga mendapat 1 poin. Pada akhirnya, kandidat dengan skor tertinggi akan dipilih sebagai kapten skuad baru. Kepala pengawas menonton saat instruktur meminta semua peserta memberikan kemampuan terbaik. Mereka menjawab serempak. Dia antara mereka, Kanagi merasakan beban tatapan semua orang. Ada 8 kandidat. Koki dari skuad Yagurama, Akihina dari skuad Yoruzuya, Shinobi dari skuad Yoshima, Hagi dari skuad Kakap, Sakazaki dari skuad Saruzaki, Shikami dari skuad Todoroki, Jiru dari skuad Hibiki. Namun bahaya sebenarnya adalah salah satu dari mereka sebenarnya Alpha, salah satu dari 12 rasul, penyusup yang bersembunyi di depan mata. Lalu ada rekomendasi khusus, Kanagi. Berbeda dari yang lain, Kanagi berdiri sendirian karena kapten skuadnya, Icha, tidak terlihat. Seperti biasa, ia ketiduran. Namun, Icha tetap mengirim pesan berisi peringatan bahwa kalau Kanagi tidak menang, ia akan membuatnya menyesal demi tidak tersingkir. Sebelum Icha tiba, Kanagi meneguhkan hati menghadapi kompetisi di sisi lain. Icha bergegas menuju arena latihan sambil menunggangi punggung Suo. Ia meneriaki Suo agar bergerak lebih cepat. Icha tidak mau melewatkan momen penting. Ia percaya sepenuhnya Kanagi akan menang dan menolak melewatkan kemenangan itu. Di arena latihan, tes pertama dimulai. Pengukuran mana? Semua orang terkejut saat Kanagi melepaskan energi dalam jumlah luar biasa, menghancurkan alat pengukur, dan mengamankan posisi pertama. Akihina dari skuad Yoruzuya, yang menempati posisi kelima dalam tes itu, terpaku oleh kekuatan Kanagi yang berlebihan. Sakazaki berada di posisi ketiga, sementara Shinobi meraih posisi kedua. Keduanya menyadari bahwa Kanagi adalah anomali. Sakazaki berkomentar bahwa ketidakwajaran seperti ini kadang terjadi ketika seorang jenius dalam kekuatan fisik atau mana muncul dalam ujian. Ia menduga Kanagi adalah prodigi mana, sama seperti peserta lain bernama Shikami yang berada di posisi ketujuh pada tabel poin. Kanagi memimpin dengan 3 poin saat instruktur mengumumkan tes kedua, yaitu pertarungan tangan kosong. Pertarungan sesungguhnya dimulai. Setiap peserta harus menghadapi lawan, dan kemenangan akan memberi mereka 2 poin saat instruktur hendak mengumumkan peserta pertama. Shikami mengangkat tangan secara sukarela dan meminta bertarung melawan Kanagi. Shikami adalah anggota reguler terkuat dalam pertarungan tangan kosong dan juga dianggap sebagai anomali. Ketika masih berumur 2 tahun, Shikami pernah terjebak dalam kemunculan monster dari dimensi lain. Namun bahkan sebagai bayi di kereta dorong, ia membunuh semua monster itu sendirian, membuat ibunya sendiri terkejut. Ia melindungi ibunya dan menjadi legenda, dia kursi penonton. Hibiki menuduh Todoroki curang karena mengirim Shikami ke tes pertarungan tangan kosong. Todoroki membantah. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan memilih anggota terkuatnya. Shikami diberkahi bakat sihir dan kekuatan fisik luar biasa. Ia membanggakan bahwa sejak Shikami bergabung dengan skuadnya, ia telah melatihnya langsung, dan sampai hari ini belum ada satu orang pun yang pernah mengalahkan Shikami dalam pertarungan tangan kosong. Mendengar itu, Hibiki bertanya-tanya apakah pertandingan akan selesai seketika, mengingat kemampuan tempur Shikami nyaris tidak terkalahkan. Saat pertarungan dimulai, Shikami mendekati Kanagi dan bertanya apakah Kanagi benar-benar memberi pelajaran kepada Hanata. Mengingat para pendiri, Kanagi menjawab bahwa ia hanya pembawa pesan. Shikami tidak memahami maksudnya, tetapi tetap melanjutkan bahwa ada seseorang di luar sana yang menasihati dan mengajari Hanata, padahal Hanata sendiri sudah super jenius. Ia menambahkan bahwa tanpa bimbingan Kanagi pun, Hanata pasti akan melampaui levelnya sekarang dengan sendirinya. Alih-alih membantah, Kanagi hanya menyetujui hal itu. Jawaban tersebut justru semakin membuat Shikami kesal. Dalam amarah, Shikami mengaktifkan Violent Bite dan berubah menjadi bentuk monster.
Dalam sekejap, ia menerjang Kanagi dengan kecepatan menyilaukan. Kanagi menunduk tepat waktu, tetapi Shikami langsung melanjutkan dengan serangan cakar kuat. Todoroki yang menonton merasa sangat puas melihat petarungnya bertarung habis-habisan. Saat Shikami mengayunkan serangan sekuat tenaga, Kanagi melangkah ke samping, memanfaatkan momen itu. Kanagi masuk ke kuda-kuda kudu, mencengkeram pergelangan tangan Shikami, lalu menghantamnya ke tanah dengan kekuatan besar. Benturannya memunculkan gelombang kejut raksasa, membuat bebatuan terlempar ke seluruh arena dan mengejutkan semua orang. Saat puing-puing berhamburan, Kanagi dan Shikami sama-sama terlempar ke udara. Para peserta lain terpukau, padahal Kanagi hanya mengalihkan serangan Shikami. Namun, kekuatan serangan itu sendiri cukup untuk menghancurkan medan pertarungan. Bahkan Kanagi ikut terkesan oleh kekuatan Shikami. Namun Shikami mengira Kanagi sedang mengejeknya. Meski menerima bantingan sekuat itu, Shikami berhasil mendarat dengan selamat di tanah. Semua orang terkejut karena ia bisa melakukannya meski medan sudah hancur. Akihina yang menganalisis situasi lewat laptop menyatakan bahwa hasil itu memang tidak terhindarkan. Peningkatan fisik Shikami tidak normal dan ketahanan tubuhnya jauh melampaui awakener biasa. Setelah kembali tenang, Shikami menyerbu Kanagi lagi. Kanagi sadar bahwa sekadar membalikkan serangan Shikami tidak cukup untuk menang. Ia harus mencoba sesuatu yang berbeda. Dengan mengaktifkan kekuatan pendiri, Kanagi memberikan tendangan ringan ke arah Shikami yang sedang menerjang. Lalu ia menggandakan serangan itu memakai teknik penetrasi, luminance kick, menghantam Shikami berkali-kali saat tubuhnya masih di udara. Semua orang menatap terkejut saat Shikami jatuh menghantam tanah. Instruktur segera turun tangan sebelum pertarungan meningkat lebih jauh. Ia menyatakan Kanagi sebagai pemenang dan memberinya tambahan 2 poin. Anggota skuad lain terpukau. Kanagi baru saja mengalahkan Shikami secara fisik. Padahal Akihina sebelumnya menyebut Shikami sebagai anomali. Akihina kini mengetik cepat di laptopnya dengan kesal. Ia tidak menyangka Kanagi juga luar biasa dalam pertarungan tangan kosong. Awalnya ia mengira jika dibiarkan, Kanagi akan tersingkir secara alami. Namun sekarang jelas bahwa Kanagi mulai menjadi penghalang dalam rencananya. Saat Shikami sadar dan membuka mata, ia terkejut melihat Kanagi sedang mengeluarkan semacam mantra padanya saat ia terbaring di tanah. Kanagi menenangkannya dan menjelaskan bahwa ia sedang menyembuhkan lukanya. Hal itu makin membuat Shikami tercengang. Kanagi tidak hanya anomali dalam mana dan kemampuan fisik, ia juga bisa menyembuhkan. Semua itu terasa sulit dipercaya. Shikami masih memproses kejadian ini dan bertanya apakah ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan Kanagi. Pertanyaan itu membuat Kanagi mengingat saat ia mati-matian mencoba menghidupkan kembali anggota skuad Makoto yang gugur, tetapi gagal. Setelah beberapa saat menyembuhkan Shikami, Kanagi mengatakan bahwa ia seharusnya sudah bisa berdiri. Saat mereka berbicara, ledakan keras terdengar di dekat mereka. Kanagi menoleh dan menjelaskan bahwa itu adalah tanda pertandingan terakhir dalam tes pertarungan tangan kosong. Shikami terkejut dan bertanya-tanya berapa lama ia pingsan. Kanagi menjawab dengan tenang bahwa baru 5 menit. Menurut Kanagi, setelah pertarungan mereka selesai, pertandingan lain dimulai bersamaan. 2 pasang langsung selesai, tetapi Akihina dan Hagi masih bertarung, bahkan setelah 5 menit. Keduanya tetap keras kepala, saling bertukar serangan penuh tenaga tanpa henti saat Hagi menyerbu Akihina. Ia mendorong Akihina mundur dengan serangan kuat sambil mengejeknya karena tidak memiliki kemampuan khusus. Ia meremehkan Akihina dengan mengatakan bahwa tanpa skill atau ciri unik, ia tidak pantas menjadi kapten. Akihina menenangkan diri dan membalas bahwa ia bukan tipe orang yang ingin menonjol. Menurutnya, jika orang biasa memegang peran kapten, yang menunggu mereka hanyalah kematian. Ia percaya kapten harus punya kemampuan beradaptasi dengan situasi apapun demi meningkatkan peluang hidup setiap anggota skuad, meski hanya 1%. Sarbli. Akihina menyatakan bahwa itulah tujuannya. Ia tidak ingin mengalami nasib yang sama seperti skuad Makoto. Ucapan itu menusuk Kanagi karena Akihina membicarakan rekan-rekannya yang gugur dengan cara seperti itu. Shikami juga tersinggung dan memperingatkan Akihina agar menjaga ucapannya dalam pertarungan. Hagi menjalankan teknik chainsword yang disiplin, menciptakan pusaran energi saat ia menyerbu lurus ke arah Akihina. Meski Akihina berhasil menahan serangan tersebut, kekuatannya membuat tubuhnya menghantam tanah.
Hagi langsung melanjutkan dengan serangan berikutnya. Namun tepat sebelum pukulan itu mendarat, Akihina tiba-tiba menyerah. Instruktur segera menghentikan pertandingan dan menyatakan Hagi sebagai pemenang, membuat Hagi terpaku. Anggota skuad lain segera menahannya saat ia marah besar karena Akihina menyerah begitu mudah, bukan bertarung sungguh-sungguh. Akihina sendiri menyatakan bahwa ia memperkirakan pertarungan akan berlangsung lebih lama, jadi ia memilih menjaga energi untuk tes berikutnya. Saat berjalan pergi, ia tahu dirinya sebenarnya bisa mengalahkan Hagi jika mau. Namun ia tidak ingin menunjukkan kekuatan penuhnya sekarang, apalagi dengan Kanagi yang mengamati pertarungan dari dekat. Tahap kedua ujian, pertarungan tangan kosong, berakhir dengan Kanagi memimpin papan skor dengan 5 poin, disusul Shinobi dengan 3 poin. Instruktur mengumumkan waktu istirahat 30 menit sebelum tes ketiga dimulai. Ia juga menjelaskan bahwa di babak berikutnya, 4 peserta dengan skor terendah akan dieliminasi. Saat istirahat makan siang dimulai, Kanagi bertanya-tanya tentang Icha dan Suo yang seharusnya sudah tiba, tetapi belum terlihat. Sementara itu, di luar gedung markas anti ramalan, Suo akhirnya tiba sambil menggendong Icha. Ia kelelahan karena usaha itu. Namun ia bingung ketika Icha justru menuju halaman, bukan arena latihan. Saat Suo bertanya, Icha mengungkap bahwa ia mencium jejak aura. Jejak itu menunjukkan seseorang baru saja mati di sana. Menurutnya, itu seperti residu seorang awakener yang dibunuh oleh monster dengan kekuatan luar biasa. Mendengar itu, Suo terkejut. Jika benar ada awakener terbunuh di sini, berarti seseorang mungkin telah menyusup ke markas anti ramalan. Padahal lokasi ini sangat rahasia. Icha berpendapat bahwa 12 rasul cukup kuat untuk menemukan tempat ini, membuat Suo makin terkejut saat Suo bertanya kemungkinan motif mereka. Icha mengabaikan pertanyaan itu dan mengusulkan agar mereka menuju lokasi ujian. Namun dalam pikirannya, Icha tahu orang yang mati kemungkinan berada di level kapten skuad. Karena tidak ada laporan resmi tentang kejadian semacam itu. Situasi ini menjadi semakin menarik sekarang, bukan hanya Midori, tetapi Icha, Suo, dan terutama Kanagi, semuanya bergerak menuju tujuan yang sama. Membalas kematian Kapten Makoto saat jam makan siang berlangsung, semua orang merawat luka, makan, dan berbicara santai. Akihina duduk sendirian sambil fokus pada laptopnya. Di sisi lain, Kanagi yang sedang duduk bersama Shikami tampak senang ketika melihat Icha dan Suo akhirnya datang. Suasana berubah. Banyak orang mulai gugup saat mengenali Icha, salah satu dari 5 anggota elit pasukan khusus anti ramalan, bersama Midori. Suo memperhatikan para kapten yang berkumpul dan merasa gelisah. Icha tadi mengatakan ada kapten yang terbunuh, namun 7 kapten semuanya hadir di arena latihan. Mendengar itu, Icha menyeringai dan memanggil Kanagi untuk menyampaikan hal penting. Ia menceritakan semuanya. Kanagi terkejut ketika mengetahui bahwa salah satu kapten mungkin sebenarnya anggota 12 rasul yang menyamar. Menurut Icha, kemungkinan itu tinggi berdasarkan residu aura yang ia rasakan di halaman. Orang yang mati jelas berada di level kapten, namun semua kapten terhitung hadir. Situasi ini sangat mencurigakan. Secara logika, hal itu mustahil. Namun, jika seseorang sedang menyamar sebagai korban, berarti ada penyusup di antara mereka. Menyadari bahaya itu, Kanagi menegang. Suo setuju, orang yang baru saja membunuh individu level kapten sedang berdiri di antara mereka. Suo khawatir jika masalah ini tidak segera diselesaikan, akan ada korban lain. Jika dibiarkan, bisa saja muncul ramalan di level yang membuat kepunahan manusia tidak terhindarkan. Namun Icha, dengan seringai gelap, mengusulkan pendekatan jauh lebih kejam. Mereka bisa membunuh semua orang di sana untuk menghapus ancaman sepenuhnya. Suo dan Kanagi langsung menolak. Mereka hanya perlu menemukan dan membunuh 1 anggota dari 12 rasul yang bersembunyi di antara mereka. Icha semakin bersemangat dan menegaskan bahwa jika benar mereka menghadapi 12 rasul, ini mungkin kesempatan membalas dendam untuk Makoto. Bagaimanapun, merekalah yang bertanggung jawab atas kematiannya. Ia bertanya apakah Kanagi merasakan hal yang sama. Kanagi mengingat apa yang terjadi pada Makoto dan skuadnya, lalu membenarkan. Suo juga mengepalkan tangan saat mengingat semua yang menimpa kakaknya. Kanagi kemudian menoleh kepada Ejur, pendiri detektif, dan meminta pendapatnya. Ejur menyarankan agar mereka memeriksa TKP terlebih dahulu. Namun karena mereka sedang berada di tengah ujian, ia tahu itu tidak mungkin dilakukan. Kanagi mempertimbangkan untuk segera pergi karena masih ada sedikit waktu sebelum istirahat berakhir.
Namun Ejur memperingatkan bahwa tindakan itu bisa membuat pelaku sadar. Jika rasul yang mereka hadapi sekuat musuh di gunung bersalju, ia bisa saja membantai semua orang di sini kapanpun ia mau. Mereka harus siap jika itu terjadi. Mempertimbangkan hal itu, Kanagi memutuskan menuju arena setelah tes hari ini selesai. Namun ia bertanya apakah ada kemungkinan para pendiri bahkan tidak bisa mendeteksi residu aura di TKP. Hinoi menjelaskan bahwa selama 1 bulan terakhir, mereka berada dekat gunung berapi, tempat ia melatih dan menguasai teknik pedang satu tangannya. Menurutnya, gunung berapi bisa mengganggu aliran Qi sehingga jejak energi sulit dirasakan. Sang penyihir juga menjelaskan bahwa jika aura hanya bisa dirasakan dari jarak dekat, hampir pasti itu berasal dari musuh kelas 12 Rasul. Ejur yang kesal karena pekerjaannya sebagai detektif diambil alih hendak protes, tetapi Hinoi langsung membungkamnya. Hinoi menyarankan agar mereka fokus menangkap pelaku supaya ia bisa membunuhnya. Kembali ke penyelidikan, Ejur menyuruh Kanagi mengajukan satu pertanyaan kepada Icha. Kanagi bertanya apakah mungkin Rasul itu menyusup sebagai kandidat, bukan sebagai kapten. Pertanyaan itu membuat Icha sempat terdiam. Setelah berpikir, ia membenarkan kemungkinan itu jika mereka membicarakan kandidat kapten. Namun Icha menekankan bahwa mereka tetap tidak boleh menghapus kecurigaan terhadap para kapten skuad. Kanagi mengerti. Ia segera membentuk ide yang akan digunakan pada tes berikutnya, dengan asumsi tes itu melibatkan kemampuan tempur. Namun beberapa menit kemudian, instruktur mengumumkan tahap ketiga ujian. Ternyata tes itu adalah ujian tertulis. Kanagi benar-benar terkejut. Para kandidat duduk di ruang pribadi. Ponsel tidak diperbolehkan, sehingga Kanagi tidak bisa mengumpulkan informasi apapun tentang penyusup. Tes itu berfokus pada aturan anti ramalan, sesuatu yang sama sekali tidak dipahami Kanagi. Meski begitu, ia menolak menyerah dan berusaha menjawab semampunya. Ketika ujian berakhir, instruktur mengumumkan hasilnya. Kanagi tidak mendapat poin sama sekali. Akihina naik ke posisi kedua dengan 3 poin. 4 kandidat terakhir, termasuk Shikami, dieliminasi. Kanagi merasa malu karena mendapat nilai terendah dalam ujian tertulis. Namun saat ia berdiri kesal, Shikami menghampirinya dan menyemangatinya. Ia mengatakan Kanagi sudah melakukannya dengan baik. Kanagi dan Shikami sama-sama mendapat nilai 0 dalam ujian tertulis. Namun Shikami sangat kesal karena Akihina mendapat nilai penuh. Meski begitu, Shikami tetap memuji Kanagi karena masih mempertahankan posisi pertama dan memastikan ia akan mendukung Kanagi di paruh kedua ujian. Shikami bertanya-tanya siapa yang akan dipilih menjadi kapten baru. Ia juga menambahkan bahwa setelah kapten terpilih, kepala pengawas akan menilai apakah skuad baru bisa berfungsi dengan baik. Shikami menjelaskan bahwa jumlah minimal anggota dalam satu skuad adalah 7, yang berarti kapten harus merekrut setidaknya 6 anggota tambahan. Ia menyarankan Kanagi mulai mempertimbangkan kandidat yang akan direkrut jika nanti menjadi kapten. Sambil meletakkan tangan di bahu Kanagi, Shikami menawarkan dirinya sebagai anggota skuad dan menekankan kemampuan fisiknya yang kuat. Lalu dengan senyum, ia berjalan pergi sambil mendoakan Kanagi berhasil di sisa ujian. Begitu Shikami pergi, Ejur mendekati Kanagi dan menyuruhnya mengunjungi TKP. Namun, nada percaya diri, Ejur membuat Kanagi menyadari sesuatu. Ejur sudah tahu siapa pelakunya. Ejur membenarkan itu, tetapi ia masih membutuhkan bukti kuat untuk membuat kesimpulan resmi. Ia lalu menyatakan bahwa sekarang mereka akan menyerang balik 12 Rasul. Sang penyihir menjelaskan semua yang terjadi sejauh ini dan menyebut bahwa detektif Ejur membantu Kanagi dengan deduksi serta metodenya. Hal itu membuat Hinoi kesal karena sang penyihir berbicara berputar-putar. Namun sang penyihir memang sengaja melakukannya untuk meringankan suasana lewat narasinya. Mereka tiba di TKP Ejur, mengambil alih tubuh Kanagi dan mulai memeriksa area. Seperti yang diduga, semuanya sesuai dengan kecurigaannya. Setelah identitas korban dipastikan, ia juga tahu siapa pelakunya. Mendengar itu, Hinoi menyadari bahwa lawan mereka memang salah satu dari 12 Rasul. Artinya, ia mungkin memiliki kitab kiamat, buku yang sama seperti milik Rasul sebelumnya. Sang penyihir bertanya apa langkah berikutnya. Namun saat Kanagi hendak menjawab, ia tiba-tiba merasakan lonjakan energi dan dipindahkan ke alam berkabut. Di sana, ia bertemu seorang wanita tua. Ketika ditanya, wanita itu hanya mengaku sebagai nenek acak yang lewat. Ia bertanya tentang penyelidikan Kanagi. Kanagi menjelaskan bahwa telah terjadi pembunuhan. Pelakunya mengambil bentuk orang lain dan tampak sangat ahli.
Mendengar itu, wanita tua tersebut bertanya apakah mereka harus mencari pelakunya sekarang. Namun Kanagi menjelaskan bahwa mereka sudah tahu siapa pelakunya. Bukan berdasarkan tebakan, melainkan bukti kuat. Meski begitu, ia mengaku belum bisa mengungkap kebenaran saat ini. Wanita tua itu bingung karena menurutnya mengungkap pelaku dan melenyapkannya segera adalah langkah terbaik. Namun Kanagi menjelaskan bahwa meski terlihat seperti itu, sebenarnya ada dua pelaku, bukan satu. Ia merasa lebih baik menjatuhkan keduanya sekaligus saat mereka berada di tempat yang sama. Kanagi memutuskan menanganinya besok pagi. Namun ia meminta wanita tua itu, yang sebenarnya kepala pengawas, untuk tidak ikut campur dan hanya mengamati. Wanita itu tersenyum, mendoakan keberuntungannya, lalu menegaskan sekali lagi bahwa ia hanya nenek lewat yang tidak akan ikut campur. Saat wanita itu hendak pergi, Kanagi menyebutkan namanya. Senyum lain muncul di wajah sang wanita tua. Seketika, lonjakan energi kuat menyapu tubuh Kanagi, dan ia kembali mengendalikan tubuhnya. Di sebuah lokasi sangat rahasia, asisten kepala pengawas bertanya apakah bijak membiarkan semuanya seperti itu. Namun, wanita tua itu tidak keberatan. Menurutnya, Kanagi sudah dekat dengan kebenaran dan tampaknya punya rencana. Ia hanya tertarik melihat apa yang akan dilakukan Kanagi berikutnya. Ia lalu memerintahkan asisten untuk menyuruh para petugas lain menyiapkan bantuan bagi Kanagi jika terjadi sesuatu. Asisten setuju, tetapi mengaku bahwa bahkan setelah berjalan di dekat jejak residu, ia tidak menemukan sesuatu yang menarik. Meski begitu, kepala pengawas tetap percaya pada kata-kata Kanagi. Sang asisten bingung kenapa kepala pengawas begitu percaya kepadanya. Wanita tua itu menjawab bahwa alasannya adalah keyakinan dan tekad yang ia lihat di mata Kanagi keesokan harinya. Saat Kanagi berjalan melewati hutan, Shikami bergabung dengannya dan menjelaskan detail tes berikutnya. Tes ini akan menilai performa mereka berdasarkan seberapa baik mereka bisa berfungsi sebagai kapten skuad. Shikami sudah memperkirakan Akihina akan mengandalkan kemampuan strateginya. Namun ia menyatakan tetap mendukung Kanagi. Kanagi berterima kasih, tetapi tiba-tiba bertanya kenapa Shikami sengaja gugur dari ujian. Setelah jeda singkat yang terasa gelap, Shikami menoleh dan menyatakan bahwa ia mengubah strateginya di tengah jalan. Daripada menjadi kapten sendiri, ia kini lebih memilih bergerak dengan caranya sendiri di bawah perintah kapten yang kuat. Kanagi menatap curiga dan menuduh Shikami melakukan itu agar ia bisa menghabisi semua anggota skuad yang menjanjikan. Icha juga berada di sana, bersembunyi di atas pohon sebagai cadangan, mendengar kecurigaan Kanagi. Shikami mengakui secara terbuka bahwa ia tidak masalah membunuh seseorang jika itu diperlukan untuk mengganti posisi. Ia menjelaskan bahwa selama tes ketiga, ia kesulitan menulis apapun karena otaknya hanya bisa memproses dan mengambil informasi yang sudah tersimpan di dalamnya. Karena itulah ia mendapat nilai 0. Ia menyebut dirinya bodoh dan menerima bahwa lebih baik baginya untuk langsung menghabisi tubuh Akihina saja. Saat mereka memasuki lapangan terbuka, semua kapten dan anggota skuad sudah mengepung mereka. Di tengah, Todoroki dirantai ke tanah, sementara Hibiki dan seorang kapten lain berdiri di sampingnya dengan gaya santai dan percaya diri seperti biasa. Hibiki menyebut Shikami sebagai Tuan Rasul dan memintanya memperkenalkan diri. Menyadari penyamarannya terbongkar, suara Shikami berubah lebih berat. Ia mengungkap identitas aslinya sebagai Ava, Rasul ke-9. Ava kemudian menjelaskan kemampuannya. Ia juga bisa mengambil informasi langsung dari otak tubuh yang ia ambil. Ia mengaku membunuh Shikami karena tubuh Shikami memiliki fisik terkuat di antara para kandidat. Hibiki tersenyum sinis dan menebak bahwa tujuan Ava adalah menyabotase anti ramalan dari dalam. Ava membenarkan itu. Namun, karena rencananya gagal, ia tidak punya pilihan selain membunuh semua orang yang hadir. Sebelum melakukannya, Ava ingin tahu siapa yang pertama kali menemukan identitas aslinya. Hibiki menunjuk Kanagi yang berdiri tepat di samping Ava. Dengan senyum jahat, Ava menatap Kanagi dan mengaku tidak menyangka pemuda itu punya keberanian. Berdiri sedekat itu dengannya, ia menoleh penuh ke arah Kanagi, memancarkan energi besar dan menuntut tahu siapa sebenarnya Kanagi. Semua ini bermula sebelum tubuh Shikami diambil alih oleh Ava. Saat itu, Todoroki memberitahu Shikami bahwa ia akan merekomendasikannya sebagai kandidat kapten skuad baru. Kabar itu membuat Shikami sangat senang.
Namun, Todoroki mengingatkan bahwa informasi tersebut masih rahasia dan baru akan diumumkan resmi keesokan pagi. Shikami semakin bersemangat dan bercanda bahwa meski disebut rahasia, mereka seperti meneriakannya keras-keras sehingga orang lain pasti tahu. Todoroki lalu menenangkannya. Menurutnya, Shikami adalah salah satu individu dengan kekuatan fisik terbaik di tempat itu dan pasti akan menjadi kapten hebat. Melihat kepercayaan sebesar itu dari sang master, Shikami setuju dan bertekad memberikan yang terbaik. Namun tepat saat ia beradu kepalan tangan dengan Todoroki, sesuatu menebas tubuhnya menjadi potongan-potongan. Dalam sekejap, Shikami mati di depan Todoroki. Membuatnya benar-benar terpaku dan tidak mampu memahami apa yang baru terjadi. Tiba-tiba, suara berat menggema di udara, mengejek kelemahan Shikami dan mempertanyakan apakah standar kandidat Kapten Skuad Anti Ramalan hanya seperti itu. Sosok itu lalu menjawab sendiri bahwa skuad mereka hanya menjadi kuat berkat artefak dan orang yang menyediakannya. Sosok tersebut melangkah maju dan memperkenalkan diri sebagai Ava, salah satu dari 12 rasul. Ia menyatakan menantikan masa depan mereka. Ava berjalan ke tubuh Shikami yang sudah tidak bernyawa dan mengaktifkan skill Heavenly Demon, mengambil kendali penuh atas tubuh itu. Saat ia menyalurkan kekuatannya, Todoroki melancarkan pukulan kuat Fajra dan menghancurkan seluruh tubuh Ava menjadi cipratan darah. Dengan mata penuh amarah, Todoroki terengah-engah. Namun, ia terkejut ketika tiba-tiba mendengar tepuk tangan dari belakang. Shikami yang baru saja ia lihat mati, kini berdiri sambil bertepuk tangan. Shikami memuji Todoroki karena berhasil membunuh salah satu dari 12 rasul hanya dengan satu pukulan, sesuai harapan dari masternya. Todoroki terpaku melihat Shikami seolah hidup kembali. Namun sebelum ia bisa bereaksi, tubuhnya langsung terbelah dua oleh Ava yang sudah mengambil bentuk Shikami. Dengan senyum bengis, Ava mengaktifkan artefak Necromancer dan membangkitkan Todoroki sebagai budak mayat yang terikat pada kehendaknya. Kini, di bawah kendali Ava, Todoroki setuju melayaninya dan memanggilnya dengan nama Ava. Namun sebelum ia berkata lebih jauh, Ava menamparnya begitu keras sampai hampir membuatnya roboh. Ia mengoreksi panggilan itu dan memerintahkannya memanggil dirinya Shikami agar tidak ada yang curiga pada penyamarannya. Todoroki mengangguk patuh. Keduanya lalu tertawa gelap bersama. Sementara itu, di TKP, Kanagi dan Azure melakukan penyelidikan. Dengan skill unik theatrical detective, Azure memutar ulang waktu untuk menyaksikan semua kejadian yang berlangsung di sana. Kemampuan kuat itu membuatnya bisa melihat kembali peristiwa masa lalu di TKP secara langsung syaratnya. Azure sendiri harus memiliki bukti dan menyimpulkan pelaku secara pribadi. Bukan hanya melihat petunjuk, melainkan benar-benar mencapai kesimpulan dengan deduksinya sendiri. Selain itu, kemampuan ini juga bisa memprediksi kejahatan masa depan sebelum terjadi, namun ada kelemahan besar. Jika Azure gagal memecahkan satu kasus dengan benar, skill itu akan hilang permanen. Sepanjang hidupnya, ia tidak akan bisa menggunakannya lagi. Saat Azure menjelaskan kemampuan itu kepada para pendiri, mereka jijik melihat teknik Ava yang begitu licik, membunuh seseorang lalu mengambil kendali tubuhnya. Namun ruangan tiba-tiba hening saat semua tatapan tertuju kepada Kanagi yang dipenuhi luapan mana. Amarahnya tidak terbendung. Dengan tekad membara, Kanagi bersumpah tidak akan memaafkan rasul itu. Kembali ke masa kini, Kanagi yang masih terbakar amarah langsung melancarkan serangan dahsyat. Ia memakai Flash Reflection Punch yang diperkuat mantra penetrasi tepat ke arah Ava. Ia juga menggunakan Luminance Fist, dan ketika pukulannya menghantam wajah Ava, ledakan energi raksasa meletus membuat tubuhnya terlempar. Ava mencoba mendarat, tetapi tekanan serangan itu terlalu besar hingga ia terseret mundur dan kesulitan menahan pijakan. Namun ketika debu mereda, Kanagi terkejut mendengar Ava tertawa keras. Ava menyebut Kanagi kejam. Meski dihantam berbagai teknik, ia masih bisa berbicara dan mengejek Kanagi dengan membawa-bawa hubungannya dengan Shikami. Ia mempertanyakan kenapa Kanagi bisa menyerang seseorang yang pernah menjadi temannya dengan begitu kejam. Kanagi sudah menduga hal itu. Ia tahu dengan kekuatannya saat ini, ia belum bisa mengalahkan Ava. Ava yang masih merasakan dampak pukulan itu menyebut serangan Kanagi bukan apa-apa. Ia mengejek bahwa serangan itu seperti main-main. Saat rasa sakitnya memudar, Ava berteriak bahwa serangan seperti itu tidak akan berpengaruh padanya. Kanagi setuju. Namun ia mengungkap bahwa sejak awal bukan dialah yang akan mengalahkan Ava.
Semua yang ia lakukan hanya untuk membeli cukup waktu agar pendiri penyihir bisa mengambil alih tubuhnya. Saat sang pendiri mengambil alih, ia menguasai tubuh Kanagi sepenuhnya. Energi besar menyelimuti tubuh Kanagi. Melihat itu, Ava menyadari Kanagi mungkin orang yang sebelumnya diperingatkan oleh para rasul, seseorang yang telah berubah total. Namun alih-alih takut, Ava justru semakin bersemangat. Dengan seringai kejam, ia memanggil ratusan mumi dari langit. Jeritan mengerikan mereka menggema. Ava menyatakan bahwa hidup membosankan sampai seseorang berhadapan dengan kematian, jadi mereka harus bertarung sepenuh hati. Canta Aks yang menyaksikan mumi-mumi itu turun menyimpulkan bahwa mereka tampak seperti cangkang kosong yang dikendalikan Ava memakai tubuh-tubuh yang pernah ia ambil. Ava tertawa keras dan membanggakan bahwa semua mumi itu memiliki kekuatan fisik yang sama, seperti Shikami. Ia menantang mereka maju. Hibiki melihat sekeliling dan menyadari ada sekitar 100 tubuh di level yang sama dengan Shikami. Hal itu mengejutkan kandidat yang berdiri di dekatnya. Dari dalam kesadarannya, Kanagi merasa muak melihat Ava memakai tubuh orang-orang yang telah ia injak. Sang penyihir yang berdiri di sampingnya menyadari bahwa Kanagi telah berubah. Begitu juga para pendiri, saat para mumi meluncur turun ke tanah. Sang penyihir yang mengendalikan tubuh Kanagi menyatakan bahwa Ava telah meremehkannya. Ia melepaskan banyak sambaran listrik dan menyetrum semua mumi di udara, membuat Ava terkejut. Sang penyihir menganggap tindakan Ava sebagai persoalan pribadi. Ava memanggil bawahannya dan membiarkan mereka jatuh bebas, memaksa sang penyihir menyerang mereka sebelum menyentuh tanah. Saat mumi-mumi terbakar berjatuhan dari langit, Ava kebingungan. Ia tidak memahami apa yang baru dilakukan Kanagi. Ada orang-orang yang menguasai akurasi tak tertandingi lewat latihan keras. Namun Kanagi, lewat tubuh yang dikendalikan sang penyihir, memakai skill itu tanpa gentar dan mengenai semua target tanpa meleset. Sang penyihir meminta Kanagi berdiri di sampingnya dan mempelajari tindakannya. Kanagi kagum karena meski menggunakan tubuh yang lemah, sang penyihir tetap mampu menjalankan semua mantranya dengan efisien. Sang penyihir memanggil Kanagi lebih dekat. Ia menjelaskan bahwa selama ini Kanagi hanya mencari kekuatan untuk dirinya sendiri. Sementara para pendiri, di sisi lain, justru haus memakai kekuatan mereka melalui tubuh Kanagi. Kanagi tidak memahami maksudnya. Sang penyihir melanjutkan bahwa setelah semua yang terjadi, Kanagi yang mabuk oleh kekuatan besar masih merasa semakin dekat pada tujuannya, yaitu menjadi lebih kuat. Di saat yang sama, para pendiri juga mabuk oleh bakat Kanagi yang luar biasa. Namun setelah merasakan tragedi kehilangan seorang teman, seseorang yang mempercayakan masa depan kepadanya, sang penyihir menyimpulkan bahwa Kanagi kini marah dari lubuk hati terdalam. Ia menunjuk para pendiri yang semuanya tampak bersemangat dan menyatakan bahwa mereka semua menyukai versi Kanagi yang sekarang. Ava yang mendengar itu kebingungan. Ia menyerbu Kanagi sambil berteriak bahwa aturan dunia itu sederhana, yang lemah diinjak oleh yang kuat. Namun tepat saat ia hendak menyerang, percikan listrik meledak di depannya dan menghentikan langkahnya. Ava bingung. Ia melihat sekeliling dan menyadari langit dipenuhi hujan petir. Sang penyihir menjelaskan bahwa banyak orang berpikir seperti Ava. Namun, ia pernah menyaksikan keberadaan yang cukup kuat untuk menghancurkan menara, hanya untuk dipermainkan dan dilahap oleh monster dari dimensi lain. Sang penyihir pernah melihat rekan-rekannya gugur. Kini ia berdiri untuk mereka yang lemah dan bersumpah membalas dendam. Saat berjalan ke arah Ava, sang penyihir yang masih mengendalikan tubuh Kanagi mengejek Ava yang frustrasi karena tidak punya kekuatan untuk bertarung. Ava tidak bisa kembali berdiri karena terus dihantam sambaran petir. Sang penyihir tahu bahwa meski Kanagi berlatih di gunung sambil tertawa di luar, jauh di dalam dirinya ia menginginkan balas dendam. Ia memastikan bahwa semua pendiri memiliki keyakinan yang sama. Suatu hari, Kanagi akan mencapai puncak yang sama seperti mereka. Dengan tangan terulur, sang penyihir meyakinkan Kanagi bahwa jika ia membutuhkan bantuan, mereka akan meminjamkan kekuatan. Jika ia merasakan kesedihan, ia hanya perlu menunjuk penyebabnya dan mereka akan mengakhiri ramalan itu. Tanpa ragu, Kanagi menunjuk Ava yang masih berada di udara. Seketika, petir menghantamnya berkali-kali dan mencabik tubuhnya menjadi potongan-potongan. Semua orang terkejut. Instruktur bahkan sadar bahwa Kanagi menyerupai Midori ketika masih kecil, monster yang sedang tumbuh.
Ava tergeletak dalam keadaan terpotong-potong di tanah. Ia tidak bisa memahami bagaimana anak muda itu bukan hanya menghancurkan semua bawahannya, tetapi juga menghancurkan tubuhnya. Kanagi berjalan mendekat dan bertanya apakah Ava sekarang memahami kekuatan mereka. Ia menambahkan bahwa ada banyak pertanyaan yang ingin ia ajukan. Kanagi juga mengatakan bahwa ia mengenal banyak orang yang ahli dalam interogasi dan ingin membicarakan semua yang terjadi dengan Ava. Namun dengan suara berat, Ava mengakui bahwa ia tidak bisa melawan Kanagi dalam bentuknya saat ini. Ia juga mengakui bahwa bosnya memang benar soal Kanagi. Tiba-tiba sebuah peti mati muncul dari tanah. Ava menyebutnya sebagai kartu trufnya.